sedangkan dia kan Iya, dia emang masak nasi di sana. Nah, aku nanya masak nasi. Ntar baik kata mama masak nasi siang-siangan baik. Nah, aku harus kayak mana? Masak nasi sekarang, Be. Apa sih? Maksa itu. Iya, aku tahu nih rumah kawannya, rumah mama kawannya itu. Ini pertengkaran bocil apa suami istri sih, guys? Aku udah tahu kan. Ya lagian juga nggak pantas juga Ren kamu Ren ngomongin Puput sedang main apa di sana. Iya kan kita tuh pantas kan ngomonginnya, main boleh maksudnya itu kan. Kayak dia tadi kan ngomongnya mau masak nasi. Ya memang masak nasi. Sedangkan pulang-pulang aja dia nggak mikirin, oh suami aku nggak ada air, nggak ada apa. Maksud aku tuh Duit cuma tinggal 5.000. Aku benahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Hanel Surapento, Hanel yang selalu membahas dan memberikan reaksi terhadap berbagai isu yang sedang viral di media sosial maupun pemberitaan terkini. Di video kali ini kita akan membahas sosok Hotman Paris yang kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya kepada wartawan menuai kontroversi. Bukan hanya itu, pernyataan yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto juga memicu beragam tanggapan dari masyarakat dan berbagai konten kreator. Yang menarik, kini muncul perkembangan terbaru. Hotman Paris akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada organisasi wartawan. Namun, apakah permintaan maaf itu benar-benar menyelesaikan persoalan? Dan benarkah membawa nama presiden dalam perkara ini justru menjadi bumerang bagi dirinya? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. nasi kan ada, masih bisa beli es. Duitnya tuh tinggal rumah, pokoknya aku bawa. Kan nggak ada otak kalau itu namanya. Coba kalau nggak ada otak kan, wah beli es lah. Dia mau minum ayo nggak udah, kan gitu kan? Iya, beli es tadi pagi tuh. Pas makan, ada nggak buat minumnya? Ya mungkin dia mau makan di sana Ren. Iya, Puputnya. boleh Kang makan di sana itu. Cuman masa aku tuh, akunya ada istri ya, ada suami atau enggak gitu nah masa aku tuh kan. Kalau dia ada suami kan pikirin lah, jangan makan sendirian. Sedang suami aku tadi tahan bermalam-malam. Makan di sana. Tuh nggak makan katanya ya Randy. Barang mustahil lah mama itu tega sama cucu sendiri nggak boleh masak. Bener nggak? Yang nggak tahu juga sih Ren. Emang nggak boleh masak Bot sama Budani Bot? Mama tuh ngomong ntar baik masaknya siang-siangan. Masa ya aku masak sekarang aja? Aku lapar masak itu. Tapi kan ada berasnya si Randy Bot. Iya lebih berat. Tuh katanya masih ada satu plastik. Mama beli beras. Mana Katanya habis tuh Ren. itu makan lain, ini lain. Jadi gue nggak enak ini. Berarti kita itu harus ibarat tadi itu kapan mau makan satu piring itu harus beli beras 1 liter gitu bro. Kayak gitu. Nggak boleh gantian gitu sama mama gitu. Uang mama masuk kocekan baik gitu kan. Biar aku sendiri gitu kan. Mau kau tuh kan? Udah terserah lah. Mulai capek. Aku liburan dengan istriku dan suami kedua istriku yang dari Turki. Maksudnya gimana? Istri lu punya 2 suami. Kita bahagia walaupun istriku memiliki suami 2 dan aku menerimanya. Semoga pernikahan kita akan selalu langgeng dan akan selalu bahagia. Pov ngelayanin berondong beli pecel. Ini penjualnya begini, Raksido tuh aku. Ya Allah. Kumaha mun aing nyerenteng?
ngomong aing ngegel. Mana warga rentek teh? Izin gabung. izin. Yang besok dandan yang cantik ya. Mau aku kenalin ke mamaku. Kenapa dandannya malah kayak kuntilanak, Mbak? Ya Allah, Mbak. Oke, Dilan. Diman. Bang, lu ngapain sih, Bang? Ini kebanyakan depo nih pasti nih. Nah, selanjutnya, jika di situ Anda melihat ada kabel hitam, jangan dicabut ya. Tapi jika sudah terlanjur kalian cabut, jangan dicolok kembali, karena bisa menyebabkan yang meletus. Assalamualaikum. Tahu Jabarano? Jabarano. Nah, kalau nggak tahu mah dari depan nanti belok kiri. Nah, itu kan ada jalan laswi, nanti belok muter balik aja. Mau dikasih tahu. Aja. Kemarin malam pas masuk kamar saya kaget karena kasurnya hilang. Pas dicek ketutupan spray. Nah, paginya bangun saya bingung karena plafonnya nggak ada. Ternyata aku tidurnya tengkurap. Terus bangun tidur aku bikin kopi. Tapi kok masih ngantuk ya? Ternyata kopinya belum diminum. Bude, buatin outfit culture yang jilbabnya nutupin dada dong. Soalnya mau keren tapi tetap sopan. Aja. Mbak ini selalu keren loh guys, sumpah. Kece banget ya. Wih, ini yang lagi rame gak sih? Ngapain lu ngomel-ngomel begitu lu? Hah? Ada orang lewat tadi guys. Ngomel di 2, 3. Reza. Reza mana? Gak mungkin Reza yang aku maksud. apaan sih? Reza. Enggak Reza. Ngomong sama. Ya Allah ya Rob. Ya Allah, astagfirullah. Ini guys yang bertemu sama ini guys ulala. Ya. Manja. Ini pakai sambal-sambalnya. Pakai aja ini saus gitu. Manja. Apaan sih? Nih. Kalau begini menuju Indonesia cemas, bukan emas. Ya ampun. Nih lihat. Nih orang tuanya nggak tahu anaknya begini apa bagaimana sih? Nih lagi Pak Haji. Gue nggak percayain Pak Haji. Masa Pak Haji ngajarin yang beginian? No. Apaan sih? Lihat. Ya Allah ya Tuhanku. Apaan sih? Hah? Apa nih? Hah? Astagfirullahaladzim. Buat netizen, jauhin deh cowok yang inisialnya R. Nama kamu siapa? Nama aku Eca. Eca aslinya dari mana nih? Kalau aslinya aku dari Bali. Oh, terus kok di Kalimantan ngapain? Aku kerja sama ngerantau. Oh, kerjanya di mana kalau boleh tahu nih? Kebetulan aku kerjanya di BCA. Oh, di bank. Bukan, BCA itu boti cabangannya Ani. Bima, pilih 2.000 tanpa kata-kata atau 50.000 dengan kata-kata. 50.000 dengan kata-kata. Kata-kata hari ini Bima. Serendah-rendahnya mata kaki, lebih rendah yang jadi boti. Wow. Menghargai perbedaan, tapi bukan penyimpangan. Kelas King. Kelas.
Rajin ini ibu, saya lihat nggak pernah telat. Iya dong Bu. Tanggalnya bagus Bu. Rajin, walaupun emang suami saya kan lagi di luar negeri gitu Bu. Pulang setahun sekali. Tapi KB-nya suntik 1 bulan. Kalau menurut saya Bu, karena bapaknya kerja jauh juga ya, pulangnya apalagi setahun sekali. Nah ini ibu nggak usah yang sebulan sekali rutin gitu suntiknya. Tapi kan itu saya melanjutkan aja Bu, kan saya udah rajin. Jadi memang bulan ini harus di KB lagi biar mencegah aja sih Bu. Atau gini aja. Mencegah dari apa gue tanya, ah? Ya, nanti ibu 1 bulan sebelum suaminya pulang kita suntik deh. KB 1 bulan ibu. Ini biasa suntik 1 bulan kan? Atau 2 minggu lah sebelum suaminya pulang kita suntik lagi. Maunya sekarang Bu, kan emang udah biasa juga di bidan yang lain juga gak apa-apa kok suntik sebulan sekali. Mencegah aja sih Bu, mau melanjutkan gitu. Loh, justru mencegah ya Bu. Ya nggak bakalan hamil ibu kalau lagi kalau nggak hubungan mah kan jauh suaminya. Oh Bu, suntik aja sekarang Ibu yuk. Resiko kan saya yang tanggung Bu, ini untuk mencegah aja Bu. Bu, kan namanya suntik KB ini kan termasuk KB hormonal ya. Pasti ada pengaruhnya ke siklus mens, ke tubuh ibu gitu. Ini ngapa dah? Diduga maling. Maling ditangkap terus diginiin guys. Lagu nih. Anjay. Ini syuting apa nyengsok dah? Wih, bang, kurang dekat bang. Ini adalah alat sederhana yang tentu dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Alat ini adalah alat untuk memisahkan obat nyamuk. Cukup dipencet-pencet, hasilnya hancur. Bodoh amat. Ya Allah, putih banget bang. Pakai apaan bang itu? Hei, aduh, ada yang mau putih kayak dia nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ah. Kilaha jiraan matapik masyah launa isib la sama winta ayan nas bihub law tadikil aradi naskal kan kalal abatahiyat wabsalam ansuru ahlal kalam jaidudin din yahtiram mahabbat wabatisam ansuru bainal anam hadayuden assalam wow keren. Alhamdulillah, proses perceraiannya selesai. Bebas, aku bebas. Ibu ngapa sih? Sikat lur, janda nih. Asik. Anjay. Bang, kalau nggak hafal lirik nggak usah bikin bang. Hai. Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat saya secara pribadi. Ini adalah opini saya sebagai seorang konten kreator reaksi. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Yang penting kita tetap berdiskusi secara santun dan saling menghormati. Kalau saya melihat persoalan ini, sebenarnya ada dua hal yang berbeda tetapi akhirnya bercampur menjadi satu. Yang pertama adalah soal hak seorang pengacara untuk membela kliennya. Yang kedua adalah cara penyampaiannya kepada publik. Menurut saya, dua hal ini tidak boleh dicampur. Seorang pengacara memang memiliki hak bahkan kewajiban profesional untuk memberikan pembelaan kepada kliennya. Mau kliennya disukai masyarakat ataupun tidak, itu memang bagian dari profesinya. Saya tidak pernah mempersoalkan hal itu. Yang menjadi perhatian saya justru ketika pembelaan tersebut mulai membawa-bawa nama presiden sehingga menimbulkan kesan seolah-olah ada hubungan tertentu yang dapat memengaruhi proses hukum.
Terlepas dari apakah itu memang maksudnya atau bukan, menurut saya komunikasi seperti ini sangat mudah menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Publik bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda dan akhirnya yang dirugikan bukan hanya pihak yang berbicara, tetapi juga institusi yang namanya ikut disebut. Saya pribadi berpandangan bahwa nama presiden sebaiknya tidak dijadikan bagian dari strategi komunikasi dalam perkara hukum, kecuali memang ada fakta hukum yang benar-benar relevan. Sebab ketika nama presiden disebut berulang kali, masyarakat bisa menganggap ada campur tangan kekuasaan, padahal belum tentu demikian. Dalam negara hukum, proses hukum semestinya berjalan berdasarkan alat bukti, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan siapa yang dekat dengan siapa. Kemudian mengenai peristiwa saat konferensi pers yang akhirnya memunculkan ucapan bernada keras kepada wartawan, menurut saya itu juga sangat disayangkan. Wartawan memang terkadang mengajukan pertanyaan yang berulang atau bahkan terasa menyudutkan. Namun itulah bagian dari pekerjaan mereka. Sama halnya seperti seorang pengacara yang terbiasa menghadapi pertanyaan hakim, jaksa, maupun lawan dalam persidangan. Menurut saya, figur publik yang sudah berpengalaman tentu memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dalam situasi seperti itu. Karena itulah saya mengapresiasi ketika akhirnya ada permintaan maaf yang disampaikan secara terbuka. Bagi saya, meminta maaf bukan berarti kalah. Justru orang yang berani mengakui kesalahan biasanya menunjukkan kedewasaan. Akan tetapi, tentu masyarakat juga berhak menilai apakah permintaan maaf tersebut benar-benar lahir dari kesadaran atau hanya karena tekanan publik. Itu menjadi hak masing-masing orang untuk menilai. Di sisi lain, saya juga memahami bahwa media sosial seringkali membuat sebuah potongan video lebih cepat viral daripada penjelasan utuhnya. Karena itu, kita sebagai penonton juga perlu berhati-hati agar tidak langsung mengambil kesimpulan hanya dari beberapa detik cuplikan. Akan lebih baik jika kita melihat keseluruhan konteks sebelum memberikan penilaian. Mengenai substansi perkara yang sedang berjalan, menurut saya masyarakat sebaiknya memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Jangan sampai opini publik justru menggiring kesimpulan bahwa seseorang pasti bersalah atau pasti tidak bersalah sebelum proses hukum selesai. Prinsip praduga tak bersalah tetap penting dijaga. Namun di sisi lain, penegakan hukum juga harus berjalan tanpa pandang bulu. Kalau memang seseorang memiliki prestasi besar selama menjabat, tentu prestasi itu layak dihargai. Akan tetapi menurut pandangan saya, prestasi tidak otomatis menghapus apabila di kemudian hari ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang harus diproses. Sebaliknya, kalau ternyata nanti dalam persidangan terbukti tidak bersalah, maka nama baiknya juga harus dipulihkan. Jadi ukuran kita tetap harus hukum, bukan sekadar opini. Saya juga melihat pernyataan Presiden yang beberapa kali menegaskan bahwa siapapun yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus diproses sebagai sebuah pesan penting. Pesan itu menurut saya menunjukkan harapan agar hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang. Tentu implementasinya harus terus diawasi oleh masyarakat, media, akademisi, dan seluruh elemen bangsa. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana para tokoh publik menjaga etika komunikasi. Di era media sosial, satu kalimat saja bisa dipotong, disebarkan, dan ditafsirkan bermacam-macam. Karena itu, setiap ucapan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan dahulu. Semakin tinggi posisi atau popularitas seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moralnya ketika berbicara di ruang publik. Saya berharap ke depan semua pihak bisa lebih mengedepankan argumentasi dibandingkan emosi. Kalau memang ada pertanyaan yang dirasa tidak tepat, cukup dijawab bahwa pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab atau bukan kewenangannya.
Tidak perlu menggunakan kalimat yang berpotensi menyinggung profesi tertentu. Wartawan menjalankan tugas jurnalistik, sementara narasumber memiliki hak untuk menjawab atau tidak menjawab. Hubungan keduanya seharusnya tetap dilandasi rasa saling menghormati. Saya juga mengajak teman-teman semua agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berlebihan. Mari kita biasakan membedakan antara fakta, opini, dan dugaan. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar hanya karena sesuai dengan pendapat pribadi kita. Sikap kritis tetap penting, tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Terakhir, saya berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Bagi tokoh publik penting untuk menjaga ucapan dan etika komunikasi. Bagi media, penting untuk menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang. Bagi masyarakat, penting untuk menyikapi setiap informasi dengan kepala dingin. Dan bagi aparat penegak hukum, yang paling utama adalah menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara profesional, transparan, dan adil tanpa memandang siapapun. Itulah pendapat saya. Sekali lagi, ini murni opini pribadi saya berdasarkan apa yang saya lihat dan saya pahami dari materi video yang kita tonton bersama. Kalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya senang membaca berbagai sudut pandang selama disampaikan secara baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Surap Pentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video reaksi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.